Halo, selamat malam. Welcome back to my channel, Sofyan Finansial. Di video kali ini kita akan bahas terkait valuasi BBRI. Ya, jadi mungkin teman-teman sudah paham bahwa BRI ini sekarang lagi hot topics. Banyak yang dibicarakan terkait BRI ini karena penurunannya sudah cukup dalam ya, dibandingkan dengan big banks yang lain. Penurunan BRI ini sudah minus hampir sekitar 30%. Dan ini banyak sekali kalangan investor, media, sosmed, juga banyak bahas masalah soal BRI ini. Saya nggak akan bahas terkait mengenai kenapa BRI bisa turun sedalam ini. Tentu ini bukan menjadi ranah kita karena itu adalah faktor market juga. Nah, yang jadi bahasan malam ini kita akan bahas terkait valuasi ya. Valuasi BRI ini sebenarnya berapa dan apakah kita tepat mengeksekusi di harga sekarang yang sekitar level 4.700? Apakah sudah cukup murah? Apakah sudah cukup baik untuk kita jadikan satu portofolio atau core portofolio kita? Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Jadi saya akan gunakan untuk mengukur valuasi BRI ini dengan dua pendekatan. Yang pertama itu dengan menggunakan DDM atau Dividend Discount Model, dan satunya lagi DCF yang kemarin kita bahas, Discounted Cash Flow. Pertama, kita akan coba lebih cepat ya dengan menggunakan DDM, Dividend Discount Model ini mungkin lebih tepat juga sih sebenarnya dipakai di BRI karena BRI ini sekarang dividen cukup besar ya. DPR-nya atau dividend payout ratio-nya itu hampir 80% dari laba yang dihasilkan. Nah, kita coba hitung. Kalau kita lihat di tahun kemarin ya, itu pembagian dividennya sekitar 319 pada tahun 2023 kan, tahun buku 2023. Nah, 319 saya ketik di sini. Nah, kalau kita melihat dividen growth dari BRI ini sebenarnya berapa? Kalau kita lihat dari 10 tahun yang lalu. Saya coba hitung dengan menggunakan CAGR. Saya harus buka terlebih dahulu dividen pada tahun 2013 ya. Ini saya dapatkan dari langsung websitenya BRI. Dividen dari BRI 2013 atau 10 tahun yang lalu itu di 50,21 ya. Saya tulis saja di sini 50,21 ya. Dan nilai akhir atau dividen yang barusan dibagikan itu sebesar 319 ya. Jadi kalau kita lihat CAGR dari dividennya BRI ini sudah tembus 20,31%. Cukup besar ya, bahkan bisa dibilang tinggi sekali karena memang dalam beberapa tahun terakhir ini kan payout-nya 80%. Nah, cuman kalau kita tulis di sini 20%, saya rasa ini sangat terlalu tinggi ya, sangat tinggi banget. Kalau seperti ini akan menjadi valuasinya akan jadi rancu nanti. Nah, lalu bagaimana dan berapa enaknya kalau kita hitung dengan menggunakan DDM ini? Anggaplah kita konservatif sekali untuk melihat skenario terburuk dari valuasi BRI. Saya patok aja nilai suku bunga acuan aja ya, 6,25 atau 6,50. Saya patok 6,5 deh, atau 7%. Ini desimalnya ya, 6,5% saya tarik hingga 10 tahun mendatang. Lalu ada discount rate sebesar 11% yang kemarin kita bahas, dan perpetualnya saya tulis 3%, kita pakai 3%. Nah, lalu kita bisa menghitung equity value-nya ya, terminal value, lalu di discounted. Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya, silahkan tonton aja, saya nggak bahas lagi, biar mempercepat dari video kali ini. Maka ketemu equity value-nya adalah 5.274. Nah, sekarang di posisi sekitar level 4.700, tentunya harga yang cukup menarik sebenarnya. Kita bisa mengeksekusi di harga 4.700 lah maksimal. Atau maksimal paling jelek-jelek ya 5.270. Lalu yang kedua adalah kalau kita coba untuk otak-atik sensitivity analisisnya, dividend growth ini kita coba turunkan lagi mungkin ke level 5% ya. Kita turunkan biar lebih skenario base-nya lebih konservatif gitu teman-teman. Nah, maka ketemu equity value-nya adalah 4736 atau 4.700-an lah. Nah, otomatis sebenarnya di level sekarang ini adalah entry yang cukup baik dari sisi valuasi menggunakan DDM ini untuk BRI, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman kemarin yang mengeksekusinya lebih dari 4.700 atau bahkan lebih dari 5.200-an yang tadi, mungkin itu kurang tepat ya, atau kurang baik juga sebenarnya. Nah, itu poin yang kedua. Lalu,
Kita bisa tulis di sini ya, 4.700 tadi sekitar 5.200-an ya. Oke, lalu yang ketiga adalah kita coba cek valuasi dengan menggunakan metode DCF. Nah, untuk DCF ini kita akan menggunakan basis earnings atau laba bersihnya BRI. Kalau tadi kan dipakai dividen ya, dividen per share. Kalau ini kita akan gunakan laba bersihnya. Nah, otomatis kita harus cek terlebih dahulu laba di tahun 2023 BRI. Ini sebenarnya saya sudah download. Laba tahun 2023 itu sekitar 60,4 triliun ya. Nah, kita bisa tulis saja di sini 60,4 triliun, 60.425. Ini satuannya miliar. Nah, maka kita pakai growth rate-nya berapa nih? Nah, kalau kita lihat secara CAGR 10 tahun, kita bandingkan dengan tahun 2013 ya, teman-teman. Itu labanya BRI itu 21 triliun. Ya. Jika dibandingkan dengan tahun ini, 60 triliun. Maka kita bisa cek aja CAGR-nya berapa. Ini 21 triliun, 10 tahun kemudian 60 triliun. Nah, ini ketemu CAGR-nya 11%. Bagi saya untuk melihat dari bottom harga atau valuasi BRI ini kalau menggunakan 11% menurut saya agak tinggi ya kalau kita tarik gini. Nah, enaknya berapa? Nah, kalau lihat dari statistik perbankan nasional, laba di tahun atau CAGR 10 tahun ini ya kurang lebih sekitar antara 8%-an lah CAGR-nya. Coba kita hitung. Di tahun 2013 itu laba perbankan nasional itu sekitar 104 triliunan. Dan di tahun kemarin itu udah tembus 243. Nah, angka ini adalah angka yang saya ingat ya, disclaimer. Jadi teman-teman juga bisa cek sendiri juga di websitenya OJK. Itu ada bahwa statistik 10 tahun ini tumbuhnya sekitar 8,86%. Nah, kalau pakai 8 ini pun 8,8 ya boleh-boleh aja sih. Tapi untuk kembali biar konservatif kita coba pakai seperti DDM tadi antara 5 sampai 6%. Saya pakai 6% menggunakan ya suku bunga acuan lah kurang lebih 6%-an. Kita tarik diskon rate-nya sama 11% dan perpetualnya 3% sama. Maka nah ini nilai intrinsik per lembarnya adalah 6.359 ya. Jadi ini nilai menurut saya nanti teman-teman ketika eksekusi di harga sekarang target price-nya di sini nih 6.300-an. Ini jumlah saham beredarnya sudah saya tulis juga ya 151,56. Nah, jadi teman-teman bisa juga pakai growth rate 5%. Coba kita lihat berapa 5.900 ya. Jadi kesimpulannya kita balik ke sini. Ini targetnya saya tulis di samping sini aja ya, 6.300-an lah, 350. Jadi teman-teman dengan harga sekarang yang 4.700 ini, 4.700 sekarang ini, sebenarnya sangat tepat ketika teman-teman udah mulai beli, mulai eksekusi, nyicil-nyicil ya, masuk dalam portofolio yang disimpan nanti, ya kurang lebih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, target price-nya di 6.300-an lah. Nah, kalau perkara bottom-nya sampai seberapa, kita tidak akan pernah tahu. Harga sampai ke berapa, turun sampai ke berapa, itu bukan ranah kita ya, saya ulangin lagi. Yang jelas, berdasarkan hitung-hitungan valuasi ini, maka di level di bawah 4.700 tadi yang menggunakan DDM, menurut saya sudah sangat baik. Teman-teman bisa melakukan beli, ya kembali disclaimer ya, tapi ya, disclaimer saya ulangin. Jadi, menurut saya, harga yang pas base skenario yang ya cukup murah, cukup rendah ya 4.700 ini. Dan kalau teman-teman yang 5.200 ke atas ya mohon bersabar lah kalau ada rezeki bisa masuk lagi. Kalau ada gajian ya semoga BRI masih belum naik ya 4.700 bisa cicil-cicil lagi begitu. Baik, itu aja video singkat dari saya terkait valuasi BBRI ini. Semoga kali ini bermanfaat dan semoga saya doakan teman-teman juga banyak rezeki untuk bisa serok BBRI yang sedang lagi turun. Dan jangan lupa ya teman-teman subscribe, like, and share. Thank you. Salam cuan. Bye.